keadaan sehat walafiat, kita manfaatkan kesempatan untuk tetap hidup dalam keadaan beriman dan bertakwa. Ya, insya Allah kita bermohon kepada Allah tetap hidup dalam keadaan beriman dan bertakwa. Karena apa? Karena itulah yang menjadi pedoman kita. Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Dan beribadah itu buktinya berupa keimanan dan ketakwaan. Keimanan di dalam kalbu kita, ketakwaan dalam bentuk perbuatan. Keimanan kita nyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keimanan kita dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dan keimanan yang sempurna harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan ketakwaan, mengerjakan sholat, bersedekah, kemudian saum, kemudian kita bersilaturahim dengan sesama dengan cara yang baik, beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, ya, menyengajakan diri untuk mengajak orang lain berbuat baik, mencegah orang lain berbuat mungkar. Dan pada saatnya kita juga kalau mampu berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu dan dimampukan untuk menuju tanah suci Makkah Al-Mukarramah pada saat yang tepat tentunya. Bapak Ibu, hari ini Jumat, ya, Jumat yang pertama kali kita temukan, karena sebelumnya nggak ada Jumat yang ini. Ya, Jumat yang lalu beda dengan Jumat yang ini. Dan kita berharap ditemukan dengan Jumat yang akan datang. Karena Jumat yang akan datang beda dengan Jumat yang ini. Nah, mudah-mudahan kita dibersihkan dosa-dosa kita dari Jumat yang lalu ke Jumat yang ini, dan kita diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki kualitas diri kita untuk hidup sampai di Jumat yang akan datang. Oh, sampai Jumat, Pak ya nanti Jumat doa lagi, minta lagi kepada Allah, ya Bu ya. Nah, hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan bersama-sama berbahagia, istiqomah membaca Al-Quran. Kita tekankan dalam kalbu kita, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Kita juga minta kepada Allah, Rabbi shrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Karena kita bisa capetan, kita bisa bicara, kita bisa mampu membedakan mana alif, mana ain, mana mim, mana ba, itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak juga teman kita yang saat ini sedang sakit, keur barusuh, ya, sariawan, bisa ngabedakeun ain jeung alif jeung hamzah jeung ha he ho, punya. Karena apa? Tidak sempurna posisi di mulutnya, di tenggorokannya. Kita alhamdulillah. Yuk kita asah kemampuan kita membaca Al-Quran, kemudian kita memahami Al-Quran dengan memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kita juga menginginkan mendapat pemahaman yang benar. Nah, setelah itu kita juga menginginkan untuk beramal, mengamalkan Al-Quran, kemudian kita menikmati Al-Quran, menikmati amalan dan pemahaman tentang Al-Quran, serta kita bertekad untuk mensyiarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang hari ini kita akan baca adalah surat Al-An'am. Ya, silakan Bapak Ibu buka surat Al-An'amnya mulai ayat 118. Dan hari ini kita bertekad untuk membaca 5 ayat, ya, 5 ayat surat Al-An'am mulai dari ayat ke 118. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum
mu'minin. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini perintah yang sering kita lakukan, tapi kita tuh jarang memahami bahwa kalau kita makan itu sebenarnya perintah Allah. Jadi Bapak Ibu, makan itu perintah Allah. Makanya Pak Dede kalau disuruh makan cepet ya. Ulah hararese, mangga Pak Dede tuang, hararese, mangga alhamdulillah langsung gitu punya. Karena apa? Saya mohon maaf Bu, ketika disuruh menjadi tim seleksi dan untuk memilih siapa yang akan menjadi pegawai atau memilih siapa yang akan diajak bekerja sama, yang pertama kali diajak makan. Lamun dahar gehese komo digawe gitu ya. Tapi lamun segut dahar itu. Nah, itu dia yang bagus. Ya dahar caman cemen ya aluman alin ya. Itu berarti diajak gawe gehese. Terus makan itu harus tuntas Bu, di piring dan udah dibawa habiskan semua. Hanya saya kadang suka menyesalkan kelakuan orang-orang yang kalau ke undangan Bu ya, suka lihat Ibu ke undangan, suka memperhatikan diri sendiri. Ibu mah memperhatikan orang lain wae, si itu malah banyak nyokotna, segala dicokotnya punya. Perhatikanlah diri sendiri. Kalau kira-kira kita mau keliling ke masing-masing meja, maka ambil aja nasinya sedikit aja. Ya, dari sini baru pindah gitu. Jangan sampai ngambil nasi terus keburu ngelihat, wah, belah situ ada sate disimpan ya. Bapak tahu, saya sering melihat di tempat orang-orang yang mengambilin piring bekasnya itu jarang yang bersih Bu. Terus terang aja, jarang yang bersih. Juga perhatikan Ibu kan, minimal ayat cabai nu gede nyongclok kene didinya di dahar. Itu ditahan saja nggak cabai tadi itu punya. Leres Bu. Ada cucuk mah tidak naon Bu. Tapi tadi orang-orang malah ada cucuk mah dan di lagi tinggal filet daging wungkulnya kaja mah mun dionangan di kampung di kampung lain cucuk naoge ka bawah Bu nya. Ya, jadi perhatikan Bu, di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan. Makan itu diperintah. Makan apa yang dimakannya di sini binatang-binatang yang halal. Apa Bapak Ibu binatang yang halal yang disebut dalam Al-Qur'an? Banyak lah, banyak disebutan hiji-hiji maesnya. Tapi ada nggak bangkai binatang yang disebut dalam Al-Quran dan halal dimakan? Ada. Binatang apa? Ikan, ikan apapun Bu, kecuali ikan bauji, beda. Ya, jangan. Ya. Semua ikan itu halal. Yang kedua, belalang. Halal. Nah, jadi Bu Sumartini kalau bawa belalang ke saya, nggak saya tanya, Bu ini sembelih dulu? Enggak. Karena apa? Halal. Ya, demikian juga kalau Bu datang bawa ke rumah saya ikan yang gede gitu ya, ikan gurame, nggak pernah saya tanya, Bu ini disembelih nggak? Ini hidup nggak? Gitu ya. Ibu yang lain juga kalau bawa enggak, kalau ditanya loh Bu. Ya, jadi artinya apa? Di sini diperintahkan oleh Allah, makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah. Artinya kecuali tadi binatang yang bangkainya halal, ikan dan belalang. Nah, kalau yang lain selain ikan dan belalang tidak disebut nama Allah. Ini mohon maaf, belalang mungkin termasuk di dalamnya siraru, ya. Sebelum dipencitan hiji-hiji siraru pada mencit naon Pak? Mencit siraru karunya tehnya miskin kacida sama Bu ya. Nah, jadi yang binatang lain itu ketika disembelih harus menyebut nama Allah. Harus menyebut nama Allah. Jika kamu beriman, ya. Tapi kemana menyebut nama Allah? Alam main hantem we Bu. Masuk Pak rumah makan, ada makanan yang namanya kambing, sate ataupun bebek ataupun ayam.
Pernah ditanya nggak oleh ibu, bu, iya punten disembelihin aku pakai bismillah ente? Enggak, langsung ada selapar, celebek-celebek gitunya. Makanya harus perhatikan kira-kira warung ini dikelola oleh muslim atau bukan. Kalau tidak dikelola oleh muslim, hati-hati ya. Jadi yang haram itu bukan hanya babi anjing saja. Yang haram itu termasuk binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Prakteknya bagaimana kalau yang menyembelihnya non muslim kan gitu ya? Nyebut nama Allah enggak? Enggak, jadi pasti haram, Bu. Pasti haramnya teh. Nah, bagaimana kalau muslim tidak menyebut nama Allah? Haram enggak? Haram enggak? Haram enggak? Ada enggak muslim yang tidak menyebut nama Allah? Ada. Ya hati lah sok main curiga ya, Bu. Kalau untuk muslim ya, meskipun tidak menyebut bismillah, muslim ya, asal dia tidak peruntukan untuk berhala, kan muslim juga ada peruntukan untuk berhala, Bu. Berhala muslim naon, Bu? Ada abah duku. Naon supaya terkena musibah. Kan yang begitunya, Bu. Nu disebakeun atau upeti atau non bahasa urang itu, Pak. Sasajen. Kalau yang untuk sesajen itu haram, Bu. Makanya kalau ada sesajen pulang didahar, Pak. Wadah nama. Wadah namanya. Jadi di sini penegasan untuk yang muslim boleh kita makan meskipun pada saatnya dia lupa baca basmalah. Boleh, tapi tentunya tidak utama. Ya, artinya tidak afdol. Makanya kudu ditanya, Pak Teguh, iya ngirim hayam ke abdi baca bismillah ente. Boleh nanya ke Pak Teguh. Ya. Tuh kau punten tadi waktu mencit abdi teh buru-buru kebelet main pencit pohon teh baca bismillah. Ingat-ingat pas erek di dahar tadi teh bismillah lah, maka bismillah lah ketika akan makan. Makanya Bapak Ibu kalau ke warung-warung muslim, baik itu nasi Padang, nasi Tegal ataupun di mana ya, maka sempurnakanlah dengan bismillah. Kalau saya termasuk yang menyempurnakan diri untuk tidak pernah makan ayam yang tidak saya saksikan, yang tidak yakin disembelih dengan cara benar. Karena apa? Sering kalau perjalanan subuh-subuh dari Tasik menuju Bandung ataupun dari Cirebon menuju Bandung atau dari Bandung menuju Jakarta, sok nuturkan bujur mobil anu bawa ayam. Ya, ternyata ayam udah pada mati, gitunya udah pada mati. Kira-kira dipicen dari pikiran itu, Bu. Rugi atau udah dipicen mah. Nggak sedih hijikeunnya gitu ya. Gitu banyak. Jadi perhatikan. Hanya utamakan kita untuk makin tertib, makin tua, ya, bukan makin gagalaksa, ya. Yuk kita lanjutkan ke ayat berikutnya. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصلتم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu.
kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Di sini Bapak Ibu, di ayat ini kita mendapatkan informasi bahwa ada manusia yang meskipun oleh Allah sudah dinyatakan halal, ya, dinyatakan halal, tapi dia tidak mau. Namun Bu di urang mah disebutna pantang, cadu, ya, mung teuing kan gitunya. Ih abdi malih pantang, nuang ayam pantang, nuang bebek pantang, nuang, nah itu nggak boleh Bu. Kenapa? Justru Allah menghalalkan itu adalah untuk kebaikan. Termasuk yang haram pun kalau terpaksa boleh. Ya, yang haram terpaksa boleh. Ibu ker di tengah hutan jeung bapak duaan. Ya, nasi geus beak, ubi tidak ada, samput unggul, kemudian pisang juga tidak ada. Tiba-tiba datang ketemu dengan bangkai ayam. Bangkai ayam halal deh, halal deh. Enggak halal, tetap haram. Jangan jadi halal, tetap haram. Hanya ketika kita memaksanya, terpaksa, maka yang haram itu dibolehkan. Jadi terpaksa nah dibolehkan Bu. Bayangkan Bu ya, berhese di hutan ya. Tiba-tiba udah nggak ada makanan lain. Belut, Bu. Ayam, ikan, tiba-tiba kita menemukan bangkai ayam. Loh, katanya Pak di hutan apa ayam? Ayam Bu. Ayam bekisar, ayam kasintu, ayam leweng, ayam Bu. Ya, masuk burung mungkin burung yang ada di hutan kan ada. Temukan bangkainya. Halal nggak Bu? Enggak halal, tetap haram. Bangkai ayam, bangkai burung ketemu oleh kita, anggapnya haram. Tapi kalau tidak ada makanan lain sehingga kita memungkinkan sehingga kita mungkin akan mati kalau seandainya tidak makan itu, maka oleh Allah ditegaskan di sini dibolehkan. Tapi jangan terus-terusan. Begitu kita lagi makan yang haram tersebut, kemudian tambah deh, enggak hanya sekedar untuk mencegah supaya tidak kelaparan. Itu punya saya tahu nusuk masalah nanti Bu. Ini cerita di hutan. Kalau kita mah di sini ada yang mohon maaf non muslim ngirim kepada kita domba, kambing. Non muslim ya ngirim kambing apa namanya dagingnya. Tanya, Bu, ini siapa yang nyembelihnya? Oh, suamiku. Tahu kita suaminya itu bukan muslim. Nyembelihnya sapi. Dikirim ke kita. Makan enggak? Makan enggak? Makan enggak? Enggak, karena itu haram. Yang nyembelihnya non muslim tentunya disembelihnya tidak dengan nama Allah. Haram itu. Ya, itu kaumku akan abdi masuk di subuhanku orang muslim di rumahnya atau ke rumah makan. Makanya itulah yang harus hati-hati. Lah main celebok-celebok wae nyebutnya cek gue tidak mentara terakhir ngonang ku muslim tadi onang non muslim tadi onang ya. Jadi orang teh harus waspada. Karena apa? Keharaman ini dari Allah dan Allah memberikan petunjuk untuk kita amalkan. Ya. Ini Bu pengalaman saya ke Spanyol. Di sana nyari yang namanya makan, diajak sama pembimbingnya, guide-nya ya. Guide-nya itu kebetulan non muslim tapi paham Islam. Jadi begitu jam makan dari perusahaan yang mengundang saya ke sana itu menyediakan makan di rumah makan, sebutlah makannya rumah makannya teh peda goreng nah dia mengarah cewek punya bahasa Spanyol Bu. Begitu masuk ayo Bu, karena di kita ke toko sate atau ke warung sate yang ada apa Bu, digantungkan kan paha sate pas
sate kambing kan, atau ke rumah makan ayam yang garantung ayamnya kalau dina kaca kan tinggal milih gitu nanti mana yang mau digoreng. Ini enggak, pas masuk oh ya si baby punya berkil tadi. Nah, langsung saya bilang kepada si guide, bisa nggak di rumah makan? Wah, susah kan dipesennya di sini. Kita kan gratis, jangan banyak permintaan lah kalau gratis dan gitu punya. Ya sudah, kalau masuklah ke situ. Begitu masuk ke situ ditawarin minum apa. Nah, makanannya nggak ditawarin, minumnya aja yang ditawarin. Itu kebiasaan di sana Bu ya. Jadi kalau yang ditawarin itu minumannya pilihan, kalau makanannya udah disiapkan. Ditawarin minuman, saya biasa. Pilihan saya adalah air mineral. Pasti air mineral bening, jernih, malah air naonan. Yang lain juga ngikuti. Ya. Begitu pas waktunya makan, langsung disodorkan ke depan. Langsung manehna teh anu nyodorkeun teh ngomong teh, saudara-saudara kan saudara muslim, ini makanan halal. Gitunya. Makanan halal itu mana di hari udah ayam babi, kurang rek paham halalnya punya. Kalkun punya dagingnya, terus ayamnya, terus bilangin ini domba, ini sapi. Ya. Apa yang terjadi? Yang namanya lapar, teman-teman kan biasa gitu ya. Teman, ayo, saya bilang sebentar. Ini nyembelihnya siapa? Yang ngomong halalnya siapa? Nah, kan gitu. Jadi kamu gimana? Saya mau nyari aja. Ayat telur tuh, no, telur teh no. No merek no kalkun, rek no telur unta, rek no yang biasa, sarua. Jadi saya no, melihat hanya no kilo, makan no. Saya dia biasa makan gitu. Begitu udah selesai, balik ke rumah. Tuh bisa sare Bu, teman-teman itu ya. Terus ketrok kamar saya dan masing-masing kamar satu orang. Orang tuh bisa sare cek nusa orang. Nah, kapikiran nu cek maneh nu di dahar teh haram cenah. Ya itu nanti kapikiran lain. Nah tadi geus dipikirin di pikiran, tadi malapar. Geus sakieu teh aya mah jung sare maca bismillah minta ka Allah, minta dihampura gitu ya. Ternyata bukan seorang, ada 2 orang, 3 orang. Kemudian besoknya cerita semua, gimana supaya nanti kalau disuguhin lagi bisa makan enak. Saya bilang gampang, di awal-awal syaratkan kita hanya makan makanan haram dan akan makan di tempat rumah makan yang memang menjaminkan kita makan makanan halal. Nah, kan gitu. Akhirnya naon Bu, hese Bu di kota Madrid yang tempat makanan gitu ya. Akhirnya dapat tempat makan kecil, Bu ya, tempat makan kecil. Tapi alhamdulillah enak di situ makanannya. Karena yang nyodorkannya juga muslim ya. Artinya apa? Peluang bagi kita di dunia barang haram, barang halal itu ada. Ini yang harus kita sadari. Bahwa Al-Quran menegaskan dari surat Al-An'am ini bahwa di dunia ini ada barang haram, ada barang halal. Ada kelakuan haram, ada kelakuan halal. Tinggal kita mau milih yang mana. Ya. Kalau ada barangnya yang haram, kalau tidak terpaksa, nggak boleh. Tapi bisa jadi ada barang halal, tapi kelakuan kita nah haram. Menang maling, menang korupsi, disebuhan ke koruptor. Ya. Pejabat dan korupsi, traktir, ngebagi-bagi makanan. Padahal manena menang, nyolong duit negara. Ayah, itu begitu Bu. Ya kan sok nu ngadadak bager punya ngadadak bager ada arek pilkada ada arek pilkada ngadadak bager eta teh berarti duitna teu halal Bu da anu duitna halal mah tara ngadadak bageurna teh Bu sok anger bager can jadi pileg bager can rek nyalon bager ngomong geus kapilih mah leuwih bager ayeuna mah kan loba ngadadak bager nah lamun ngadadak bager kudu curiga Bu di mana eta duitna kan gitu Ibu ya atau Pak hese gitu mah justru Allah memberikan kemudahan supaya kita selamat dunia akhirat gitu ya jadi jangan beranggapan bahwa hese atau jangan halal mah haram ke hese maksudnya gitu punya jadi hati-hati ini perintah Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita menjaga diri dari hal-hal yang menjadikan kita itu memakan harta atau memakan barang-barang atau memakan makanan yang haram. Tapi di sini juga di ayat sebelumnya di ayat 118-nya
diberikan wanti-wanti, jangan kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Mengharamkan itu artinya apa? Pantang, caduk, abdi memoal, ngorek kadar paut di ayeuna. Kunaon? Aku kena memoal. Nah, itu berarti bertentangan dengan kodratnya bahwa itu halal. Cek pada dia abdi memoal ngadahar kambing kunaon, kamu ngadahar kambing abdi masuk darah tinggi. Cek saha anu salah awakna, lain ulah ngadahar kambing. Ya. Da ibu masalah atuh ngadahar sate kambing, ai sate nangan hiji, piring sauna sapiring. Salah kunaon mah sate na sapiring, sauna mah sahuap we moal tuh, moal kena kolesterol. Di kolesterol teh lobana lain tina sate kambing, tapi tina kejo. Penyebab kolesterol 7, ku tanyakeun ka dokter ge. Di urang mata sok asam urat kolesterol. Kenaon loba teuing dahareun anu teu sabenerna berlebihan. Ya. Sangu berlebihan, ari dagingna saeutik, daharna bari nyeri hate. Geus segala jadi penyakit Bu. Terus padahal peda ku opatan dicocolan tapi kadeplek punya ya gitu. Bu, sok lo bakene sanguna, sok lo bakene deungeuna di dahar. Makanya sekali-sekali Bu lamun kaonangan teh tong nyokot sangu deungeuna we wungkul ya. Begitu ditanya, "Paun geuningan teh sareng sanguna di imah ge loba." Itu Bu. Terus Bu ya. Nah, ini bukan ngajarin tapi beneran ngajak. Kalau ke undangan jangan ngambil nasinya gede, kecil aja. Ya. Tapi da paung di alas cenah eta nama daging nama. Kan ari sanguna mah teh di alas, dagingna sok di alasnya. Nah, eta teh lurus tunjung nu ngonang Bu. Cenah ngondang tapi dahar di alasnya. Eta teh lurus tunjung. Ai ditanya nu ngorangna, "Kenapa begitu?" Atuh da paung 20.000 amplopna oge cenah ai daharna meakeun bari jeung keliling. Baju Pak di dahar, tahu ngejrot di dahar. Nah, terus ayo amplop kan 20.000. Eta ge sarua nu dionangna lurus tunjung. Tapi Bapak Ibu hakikatna lamun dionang teh urang teh sebenarnya teh kudu mawa naon. Teu kudu mau amplop, teu kudu mau naon. Sakunaon ngaranna ge dionang. Benar teh. Ini harus jelas Bu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menang orang lain, jangan berharap kita itu dapat amplop, dapat makan sok ditulis oh ini Tatang 2 juta, Pak Dede 2 juta, TLA 50.000. Kan udah ditulis Bu. Jadi kan hati yang kena Bu. Ya, itulah yang menyebabkan penyakit yang habis hajatan itu begitu sekarang Bu. Hajatan wah sekali diterapkan begitu hajatan lagi 10 minggu kunaon sesuai pemasukan jeung pengeluaran. Emangnya bisnis gitu Bu. Geus we atuh buka rumah makan tong hajatan. Terus aya gitu Bu. Aya bari jeung diomongkeun eta mah Pak Dede aing daharna mah loba tuh tinggal dina videona. Aya amplop nangan 10.000. Nah, hanya di mana amplop selalu dicirian rupanya Bu. Begitu Pak Dede masuk, amplop mendasukkeun langsung disobekkeun gitu. Sabaraha. Kan gitu punya. Nah, terus. Nah, jadi jangan sampai kita itu pantang terhadap sesuatu barang halal. Karena akan balik kepada diri kita sendiri. Ya, minimal jadi goreng hate. Seolah-olah curiga karena naon anu geus diciptakeun halal ku Allah terus urang ngaharamkeun. Ai bahasa Sunda menyebut teh pantang atau cadu, teu meunang pantang, teu meunang cadu karena dahareun anu halal. Ya. Kangjeng Nabi ge ditegur. Waktu Kangjeng Nabi disuguhan ku salah seorang istrinya, katakannya istri yang tua, Siti Syaudah ya. Kemudian beliau minum susu, setelah minum susu kemudian berangkat ke istri yang lain. Ya. Itu ke istri yang lain disuguhan lagi susu karena saling intip Bu antar istri Rasul gerung saling intip Bu. Itu di situ rumahnya Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah di belah itu Sayyidina Hafsah, belah itu Saudah. Jadi ningali Kanjeng Nabi lebet ka ditu. Jadi lain awewe ayeuna unggul sok ngintip salaki baturnya asup ka mana atau ngintip salaki kanu kolot atau kanu orang. Istri Rasul begitu ngintip ka ditu disuguhan di dieu. Sami disuguhan ana susu. Kata Rasulullah, aduh moal dahar. Ya. Abdi mah moal nyusu, abdi mah di ditu. Kumaha susu di ditu? Raos. Awewe lamun disebut kumaha nu di ditu raos eta teh hatena teh Bu tong boro urang istri Kangjeng Nabi ge kitu
Atau seberes Kanjeng Nabi teh susu didinya datang istri nu katilu. Nah, jadi itu nanti dibuang. Atos di itu lah sama cenah. Kanjeng Nabi cenah. Nah, cenah susu nama itu dituang. Nusyati keur abdi, lain keur abdi kan gitu. Tentunya jadi fitnah, jadi goreng. Makanya kalau disuguhan ibu, kalau sudah disuguhan minum, makan meskipun hanya sedikit. Atau punten atas di itu ulah. Eta ge etika ka urang. Ya, perkara lain dibeakeun atawa henteu nyana kantong keresek. Ya. Makanya di mana-mana saya mau kemana-mana suka bawa kantong kresek yang kecil di saku debunya. Di lamun disuguhan bawa nggak tuang cing badahkeun ka dieu abdi mah geus tadi kerisukan layan debunya. Tapi menurut setuju pada nu kitunya atau ketika kita mau pergian dia mau cek pada demo karena mobil ketepian nyata keresek pada deh begitu geus 5 km kan gitunya ya memang dasar ngenang halal muntah di dalam mobil itu ibadah bu ibadah terus bu muntah dalam mobil dimasukkan ke dalam plastik kresek ibadah daripada muntah karena jok mobil kresekkeun batu kata ibadah cinta kebersihan apa kau mau kresek Allah batu minal iman pakai bu ya dalil bersihan itu dari iman. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Oh, kan gitu ya. Di wadahan. Tapi di wadahan ulah dialungkeun sembarangan. Mungkin aya nu nyanak gitu, alhamdulillah ayam bubur ayam. Cenah kan gitunya. Padahal lain bubur ayam eta mah utah, ya. Da sami bubur ayam jeung utah teh bunya. Leres teh Bu. Kebayang enggak Ibu nih? Begitu ditaruhnya tuh di kursi ya kita muntah berhenti dulu taruh di kursi yang biasa di pinggir jalan tuh bu kursi tempat nongkrong tiba-tiba itu dia pasti anu ketinggalan bubur ayam di bawah ke rumah langsung di wadahan bu raos pisan punya sok itu teh lah bandingkan bubur ayam jeung utah budak sarua ibu ya nah jadi Bapak Ibu, hati-hati perhatikan di sini jangan sampai mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan dalam artian kalau bahasa sudah mepantang atau cadu moal dahar naon. Jangan pantang. Kalau seandainya kita sudah disuguhin, disitulah berkahnya. Bismillah. Kuring pamit disuguhan ka babaturan ya, di temen kemudian tiba-tiba disuguhan sate kambing. Tahu masuk nuang sate kambing, masuk. Iya naon, dia masih sapi kayak kambing nu teh acan. Teu naon, dan pandeula bu. Kambing nu sapina saepkeun heula. Kita mah lain rakus bu, ngaran lagi ditawaran bu. Tapi jangan sampai ini juga kelakuan kita bu. Kalau mau ke rumah temen ngasih tahu dulu. Aku mau ke rumahmu ya. Itu teh nulis tunjung bu, jelema teh hayang disu. Kalau bertamu nggak usah ngasih tahu dulu, datang we. Perkaranya sampai di situ orangnya tidak ada, itulah nasibmu. Ya, perkara di situ ada orang sedang nyembelih kambing, kemudian kita disuguhi, itulah rezekimu kan gitu. Ayo mapan itu, bu ada abdi bade kadinya nya ke jam 10. Nah, untung mun bener datang panas batur geus nyadiakeun bakal hayamnya, tiba-tiba batal kan jadi nggak berubah gitu ya. Jadi yuk kita sama-sama. Kalau mau berkunjung nggak usah ngasih tahu dulu. Ya, saudara kan nama supaya siap-siap. Justru itu jangan sampai merepotkan. Makanya disebutnya kayak semah di urang. Sabab naon sok ngahesekeun nu boga imah. Salahnya lagi yang punya rumah sok ngahesekeun diri pugu-pugu teu boga naon pinjeum heula nganjuk ka warung. Peda aya bau mangmulikeun bolu padahal meunang nganjuk. Makanya saya sok nanya ieu meunang nganjuk lain, mun meunang nganjuk balikeun deui. Nya kuring ka dieu ngahesekeun kan gitu. Nah, masuk itu Bu. Udah nepi kadinya Bu hirup mahnya. Lebih baik tidak berkunjung kalau seandainya akan merepotkan. Beda jeung para pejabat berkunjung kan di jadwal heula. Aya disadiakeun ieu, sadiakeun ieu, bari jeung manehna teh rek mere bantuan, bari bantuan teh dipotong heula ka manehna teh Bu. Nu kuluna 60 juta, nepi dengan 23 juta pamadean curhat ke sim kuring gitu. Nek kena 60 juta, keterima 23 juta, nurus tunjung, kata pejabat model gitu. Di negeri Fir'aun, ini dia mau alhamdulillah, tunggu sauti,
dipotong nu katarimanangan saeutik. Kira-kira jelema nu kitu ariman teu Bu? Teu iman. Orang Jawa kan Gusti Allah boten sare. Lamun urang mah kan Gusti Allah tara kulem, tapi naha atuh bantuan 30 juta katarimangan 27 juta, berarti teu carageur teh anu ngabagina teh. Ya. Cara kalau aya jasa na ke camat sakitu, ke lurah sakitu ya. Sok berhadapan jeung simkuring mun aya kan masih kan kitu tanah negara urang teh bobrokna teh kudu kana ditu Bu. Gubernur kabagean, bupati kabagean, wali kota kabagean. Kapan manehna mah geus digaraji, geus dibere fasilitas. Makanya salut tuh sama artis yang jadi wakil wali kota wakil Bupati Indramayu terus mengundurkan diri itu ya. Sabab naon? Manehna meunang duit 110 juta. Padahal manehna teh geus digaji, geus boga mobil. Tapi meunang duit di mana ieu? Mending mundur. Ya. Leres Bu. Sigana mun aya wali kota nepi ka presiden model gitu, gancang adil makmur Indonesia dipunya. Ya mah henteu mun bisa anu aya dikorek-korek heula. Hanya 1 juta ka presiden urek dilantik. Siapa yang mau jadi menteri ngambil duit APBN, maka silahkan mundur dari sekarang. Hebat punya, mudah-mudahan dilaksanakan ya. Buka harapan ya. Yuk kita lanjut ke ayat 120. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ Innal ladzina yaksibuna al-ithma sayujazawna bima kanu yaqtarifun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. 3 ayat aja ya. 3 ayat juga kan mudah-mudahan paham ya. Ayat 118, 119 dan 120 yang kita baca mudah-mudahan yang benarnya diterima, yang salahnya diampuni Allah, dan kita diberikan kesempatan untuk tetap cinta membaca Al-Quran dan memperbaiki kualitas bacaan kita. Perkara orang lain ngagenggeureukeun keun be antep ya. Lamun aya nu ngamenerkeun yuk urang ikuti. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Ini Bapak Ibu konsekuensi hidup. Ketika kita hidup di dunia, maka nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama hidup kita. Termasuk tadi kalau kita mengharap